and Layonsari, one of the most romantic love stories in Bali. This story is not just an ordinary love story, it is a tale filled with tragedy, sacrifice, and loyalty, weaving its red thread in the minds and hearts of many generations, placing it as one of the most remembered love stories in history. This story begins with a boy named Jayaprana who lost everything. Kacitayang ring desa Kaliangat, wenten ring agung sanikayanang karma desane lebar. Ring desa wenten keluarga sane medue 5 diri anggota. Nanging sane kantun maurip sangkaning gering tuah adiri, punika pianak bini alit sane mawasta inyoman Jayaprana. Dikisahkan pada suatu hari terdapat wabah penyakit yang menyerang desa Kaliangat. Di dalam desa itu terdapat satu keluarga yang terdiri dari 5 orang anggota, di mana hanya si anak bungsu bernama I Nyoman Jayaprana yang berhasil selamat dari wabah tersebut. Selantur ipun, wantah I Jayaprana sane kantun maurip saking gering punika, ipun jagi nunggu kepuri, jagi nangkil ide anaki agung, jadi matemu sarang raja Kaliangat. Ipun mapinunas, mangda karadosang pangayahan puri, tulung mangda ipun dados mengkarya ring istana. Ide anaki agung Kaliangat ledang nyuranin pinunas ipun I Jayaprana sareng pinunas saking Jayaprana. Setelah berhasil selamat dari wabah, Jayaprana memutuskan untuk pergi ke istana dan bertemu dengan Raja Kaliangat. Jayaprana memohon agar diberikan pekerjaan dan Raja pun menyetujuinya. Yang baginda Raja, tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta pekerjaan kepada yang mulia, agar saya dapat bertahan hidup setelah wabah. Apakah kau baik-baik saja? Aku akan memberikanmu pekerjaan, tetapi dengan syarat kau harus bekerja dengan raja. Baik yang mulia. Jayaprana antep pesan turun notik pituduh saking ide anaki agung raja. I Jayaprana luang dipercaya teganing pituduh sane keijen oleh raja. Sang raja senang pesan teganing I Jayaprana. Selama di kerajaan, Jayaprana menjadi pelayan yang sangat rajin. Ia menepati janjinya bahwa ia bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Karena sifat dia yang baik, raja semakin sayang dan suka kepadanya. Sang raja Kaliangat ngandika teganing I Jayaprana mangda kepuri. Sesampune ipun ring istana, sang raja ngandikan teganing I Jayaprana mangda ngererah anak istri sane patut anggen purnah. Raja Kaliangat menyuruh Jayaprana untuk menemuinya, dan sesampainya si Jayaprana di istana, ia disuruh oleh sang raja untuk mencari perempuan yang bisa dinikahi dan menjadi istrinya. Yang mulia memanggil saya. Iya Jayaprana, ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ada apa? Aku ingin agar kau untuk segera menikah. Menikah? Tapi saya tidak memiliki kekasih. Ya sudah kalau begitu. Cari perempuan yang kau cintai dan nikahi dia. Tidak ada salah kamu menikah sama seperti itu. Jayaprana menentang persidangan bahas antara pituduh sang raja satukan ipun rumasa sang raja sampun akeh ngomong. Jayaprana pun tidak bisa menolak perintah raja karena sudah dibantu saat kesusahan. Katuturang mangkin, I Jayaprana lakar luas maliang-liang. Nanging, sampun kejatuh karman, I Jayaprana senang sarang dagang bunga sani ajine dados jero bedese Banjar Sekar. Anak istri punika mewasta di Komang, Layonsari. Pada suatu hari, Jayaprana berjalan-jalan keluar istana. Namun, seperti sudah ditakdirkan, di sana ia terpukau oleh kecantikan seorang penjual bunga, anak dari jero desa Banjar Sekar. Gadis ini bernama Komang Layonsari.
prana, lantur I Jayaprana matur sareng sang raja kalianget. Ipun sampun kacunduk sareng anak istri sane tresnaing. Sang raja kalianget ngandika tekening Jayaprana mangga makarya swara patra pawiwahan tekening jero pedesa Banjarsekar. Jayaprana pun memberitahu raja mengenai gadis tersebut dan raja memerintahkan dia mengirimkan surat lamaran ke jero Bendesa Banjarsekar. Yang mulia, saya telah menemui gadis yang saya cintai. Di mana? Apakah kamu yakin mencintainya? Ketika saya berjalan di pasar, saya bertemu dengannya. Dan sepertinya saya tentu dengan pilihan saya. Siapa nama gadis itu? Dalam Sari yang mulia, dia anak dari Jero Bendesa, Banjarsekar. Ya sudah kalau begitu. Buat surat lamaran dan kirim ke keluarga Leon Sari. Sesampune ipun kirim jero Leon Sari, I Jayaprana ngijen swara patra jadi memandik pianakipun teken jero pedesa. Nyingaken paras poros anak lanang I Jayaprana saling bagus Domawibawa, aji Ni Leon Sari cumpu tersenang yening I Jayaprana nganten teken Ni Leon Sari. Setibanya di sana, Jayaprana langsung menyerahkan surat tersebut. Melihat Jayaprana yang gagah dan rupawan, ayah Leon Sari tidak keberatan jika anaknya dikawinkan dengannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siapa ya? Jayaprana. Jero Bendesa. Ya, Bro. Silakan, Mas. Jadi, ada keperluan apa kamu datang ke sini? Saya kesini membawa surat lamaran Surat lamaran untuk Mas. untuk putri Jero Bendesa. Saya mencintai Leon Sari dan ingin menikah dengan saya. Saya akan merestui kalian asalkan saya ingin nikah dengan dia. Ya, begini. Jadi, dia berani nikah dengan sepotong. Pawiwahan jadi rekawin, maka kalih malinggih menas restu saking sang raja. Nanging, Rimulun nanti sang raja mesang siap menyakin paras jegek lan ayu Ni Leon Sari. Sang raja kalianget sanik kesangguh bijaksana punika kejatuh karma tekening Ni Leon Sari. Tiba hari pernikahan Jayaprana dan Leon Sari. Rombongan Jayaprana dan Leon Sari menundukkan kepala dan menyembah sang raja yang turut merestui hubungan mereka. Namun, dalam hati sang raja, ia terkejut melihat betapa cantiknya Leon Sari. Raja Kalianget yang sebelumnya terkenal bijaksana mulai terbutakan oleh cinta dan ingin merebut istri Jayaprana. Selamat atas pernikahan kalian. Saya turut senang. Terima kasih yang mulia, karena engkau saya dapat menikah dengan Leon Sari. Kau sudah paham seperti anak kandungmu. Tentulah pasti kuat. Kau sangat beruntung mendapat istri yang cantik sepertinya. Tentunya, mungkin laki yang paling beruntung di seluruh kerajaan. Baik yang mulia, saya pamit ingin berdansa dengan meminta Raja Sari. Baik. Sesampune acara pawiwan puput, maka kali ipun memargi ton menjal saking acara punika. Laut I Jayaprana mamampangan I Leon Sari. Sausan punika Jayaprana lan Leon Sari mencumbu bermamadu tresna sareng kalih. Sesampune acara puput, sang raja ngagedaya pancang ngademang I Jayaprana. Sang raja lunas tulung tekening patih saung galeng. Penjangne, Raja Kalianget ngutus I Jayaprana mende keceluk terima santuke wenten pikobet irika.
Setelah keduanya pergi, Raja Kaliangat segera menyusun strategi untuk membunuh Jayaprana dengan meminta Patih Saunggaling. Keesokan harinya, Raja Kaliangat memerintahkan Jayaprana untuk melakukan perjalanan ke Celuk Terima untuk menginvestigasi masalah yang terjadi di sana. Mulia memanggil saya. Aku tidak peduli. Aku ingin si Jayaprana mati. Jayaprana mati. Apakah Raja yakin? Bukannya dia sosok yang rajin? Aku mencintai Layon Sari dan aku tidak peduli kalau dia harus mati sekalipun. Lantas, apa rencana yang dia untuk membunuh Jayaprana? Bawa dia ke Celuk Terima dan bunuh dia di sana. Siapa yang mulia? Layon Sari meregang di Raja pada mutus I Jayaprana bakal luas. Ibu nunas tulung panggil Jayaprana dan terluas ke Celuk Terima. Jayaprana sani sambil kapini titah sang raja, nenten mersideng lempas terkening semayuk nata sang biko betri Celuk Terima. Layon Sari mendengar bahwa Jayaprana perlu pergi dan memohonnya untuk tidak pergi. Namun, Jayaprana setia kepada sang raja. Sisiku, izinkan aku pergi ke Celuk Terima mengerjakan tugasku. Tapi kita baru saja menikah. Apakah tidak ada yang lain? Bukan begitu, perintah raja adalah perintah raja. Tapi tadi malam aku mempunyai mimpi buruk bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk di sana. Tolong jangan ke sana. Itu hanyalah mimpi, bukan realitas. Aku akan janji, pasti akan kembali. Tapi I Jayaprana kalau membawa luas ke Celuk Terima sareng Patih Saunggaling menurut titah sang raja. Jayaprana berangkat ke Celuk Terima dengan Saunggaling berdasarkan perintah sang raja. Saunggaling, melihat mata arah angin. Sepertinya kita harus menuju Celuk Terima sebelum matahari terbit. Mulai dari jalan mana ya? Tengah hutan atau samping sungai? Saunggaling. Saunggaling. Kenapa menjadi seperti ini? Maafkan aku Jayaprana. Ini perintah dari raja. Saya ingin merebut Layon Sari dari genggammu. Raja, dia telah memberikanku segalanya. Jika ini yang dia inginkan, baiklah, bunuh saja sangku. Sang raja mulai mengerangi Layon Sari lan nyautang painikan saneweten irikan. Sang raja ngerangan gala sinambi merayu Nyi Layon Sari mangda anu tur dados kunang sang raja. Kabar kematian Jayaprana akhirnya didengar oleh sang raja. Sang raja pergi menemui Layon Sari dan menceritakan kesedihannya sambil merayu Layon Sari agar mau menjadi permaisurinya. yang mulia raja. Layon Sari, kau tak harus hormat itu kepadaku. Lalu mengapa raja di sini? Apakah itu mengenai Jayaprana? Sudah berapa hari aku tidak mendengar kabar darinya dan sungguh aku sangat khawatir. Layon Sari, aku membawa berita duka. Jayaprana yang gagah dan berani harus tewas di perjalanan ke Celuk Terima. Apa? Tewas? Maksudmu apa? Ia berjanji padaku bahwa ia akan kembali Tenang padaku. dulu Layon Sari. Kau harus menerima kenyataan bahwa Jayaprana telah tiada dan kau tetap harus hidup. Tapi aku tidak akan bisa hidup tanpa Jayaprana. Bisa, aku tahu kamu bisa dan aku percaya dan aku ingin kau untuk menjadi istriku. Apa? Istrimu? Tidak, aku tidak mau. Mengapa? Aku memiliki segalanya. Aku akan memberikan dunia untukmu. Tapi kau bukanlah Jayaprana dan tidak ada orang satupun di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Jayaprana di hatiku maupun di hidupku. Tapi kau sudah terjebak di sini. Sang raja berhenti lawan mangsa Nyi Layon Sari. Nanging disegak sang raja pak terkening Layon Sari. Layon Sari ngalih daya untuk mengambil keris saking tunduk sang raja. Kau tidak akan bisa Untuk kemana-mana. Praga. Kalau begitu, sampai jumpa,
Tidak! Ini semua salahku! Rakyat sekitar membawa jasad lain saat tidak mengatakannya di samping jasad Jayaprana. Untuk menghormati kisah cinta ini, didirikan Pura Jayaprana. Banyak umat Hindu datang ke sana untuk meminta momongan, petunjuk mengenai kisah percintaan mereka, restu atas hubungan yang sedang dijalani, bahkan untuk menghormati, mengenang, dan mendoakan Jayaprana dan Layonsari. Not all love stories end beautifully. In reality, history has recorded a number of tragic love stories. The story of Jayaprana and Layonsari carries a profound moral about the triumph of loyalty and integrity and courage over deceit and betrayal. Layonsari's response to the king's proposal, choosing to remain loyal to her late husband, even at the cost of her own life, underscores the strength of moral conviction. In the end, the story reminds us that, despite the darkness that can cloud our world, the light of loyalty, honesty, and courage can overcome the shadows of betrayal and deceit, guiding us towards true peace